Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Afrianto dari Prodi HES dengan NIM 21 30 20 52. Di sini saya akan menerangkan atau mempresentasikan mengenai perbandingan ekonomi Islam, ekonomi sosial, dan ekonomi kapital. Sebelumnya, apa sih itu ekonomi? Ekonomi ialah ilmu sosial yang mempelajari tentang aktivitas ekonomi. Ini berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Oikos sendiri diartikan sebagai rumah tangga dan nomos sebagai peraturan atau aturan. Poin pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi ini yaitu apa itu ekonomi Islam, apa itu ekonomi sosial, apa itu ekonomi kapital, dan bagaimana perbandingannya. Baik, ekonomi Islam. Definisi ekonomi Islam ialah ilmu sosial yang mempelajari tentang aktivitas ekonomi yang aturannya diatur dalam syariat dengan didasari oleh tauhid. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtisad atau al-islami iqtisad atau ekonomi. Didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengkonsumsinya. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. 1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia atau hambanya. 2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu yang diatur dalam syariatnya. Nomor 3, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Keempat, ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja atau beberapa orang saja dalam sebuah daerah atau negara. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. 6. Seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari penentuan di akhirat nanti. Otomatis ini akan membatasi perilaku manusia dalam menyalahgunakan otoritasnya dan sebagainya. 7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisabnya. 8. Islam melarang riba dalam segala bentuk. Berikutnya dasar hukum atau pandangan ekonomi Islam, yaitu pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, 3 Ijma', dan keempat Al-Hadis. Ciri-ciri ekonomi Islam yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah sendiri sebagai substansi atau inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi, sedangkan syariah sebagai batasan untuk menformulasikan keputusan ekonomi. Ketiga, akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Selanjutnya, ekonomi sosial atau sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi dengan kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokrasi terpusat. Prinsip dasar dalam ekonomi sosial yaitu kepemilikan harta oleh negara. 2. Kesamaan ekonomi. 3. Disiplin politik. Ciri-ciri ekonomi sosial sendiri yaitu 1. Kepemilikan harta dikuasai oleh negara atau pemerintahan. Kepemilikan harta individu diatur betul dalam pemerintahan atau negara tersebut atau negara sosialis tersebut. 2. Sistem individu memiliki kesamaan. Setiap individu memiliki kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Jadi hak untuk melakukan aktivitas ekonomi sudah terjamin untuk masing-masing individu. 3. Disiplin politik yang tegas dan keras. Keotoriteran. 4. Tiap warga negara dipenuhi kebutuhan pokoknya dan negara yang menjamin tersebut. 5. Proyek pembangunan dilaksanakan negara. Semua aktivitas pembangunan
dilakukan oleh pihak negara tanpa adanya campur tangan dari pihak swasta. Selanjutnya, posisi tawar-menawar individu itu terbatas. C. Ekonomi kapital. Ekonomi kapitalisme adalah sebuah cara atau metode yang dirancang dalam rangka untuk mendorong pengembangan profitable melewati sekat-sekat mengarah kepada skala nasional dan internasional. Sistem kapitalis lebih mengutamakan profit dengan menghalalkan segala cara. Keuntungan menjadi target utama dalam implementasi kapitalisme. Prinsip keadilan yang dianut oleh ekonomi kapitalis adalah setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya. Dalam hal ini, campur tangan pemerintah sangat minim, sebab pemerintah berkedudukan sebagai pengamat dan pelindung saja dalam perekonomian. Prinsip-prinsip ekonomi kapitalis. 1. Yaitu kebebasan memiliki harta secara perorangan. 2. Kebebasan ekonomi dan persaingan. 3. Mementingkan diri sendiri. 4. Harga sebagai penentu atau price system. Kebebasan. Ekonomi Islam memberikan kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, namun tetap terarah dan terfokus ke dalam aturan-aturannya. Dengan ekonomi kapitalis, individu berhak dan memperoleh kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi, seperti mendirikan perusahaan, dan negara tidak berhak untuk mengintervensi. Ekonomi sosialis sendiri, semua bentuk ekonomi dikendalikan oleh negara dan keuntungannya diberikan untuk masyarakat. Hak kepemilikan harta. Dalam Islam, mengikat hak-hak tersebut dalam ikatan moral supaya kekayaan tidak menumpuk pada suatu kelompok atau satu kelompok saja yang kaya. Semisal kewajiban untuk mengeluarkan zakat itu merupakan salah satu solusi untuk meratakan dan mesejahterakan masyarakat bersama. Dalam kapitalis, setiap individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendakinya. Dengan sosialis, di dalam sistem ini tidak ada yang namanya hak milik perorangan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan hasil produksi tidak diperbolehkan. Dalam ekonomi Islam, jaminan sosial ekonomi Islam dijamin dan tanggung jawab pemerintah Islam. Jadi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan dan memberikan jaminan sosial kepada masyarakatnya. Dalam ekonomi kapitalis, jaminan sosial merupakan tanggungan masing-masing individu. Sedangkan ekonomi sosialis, setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing oleh pemerintah. Sistem ekonomi Islam mencegah penumpukan harta. Dengan ekonomi kapitalis, kekayaan akan menumpuk pada orang yang memiliki modal yang lebih besar. Ekonomi sosialis, seluruh bentuk produksi serta sumber pendapatan bertumbuh pada negara. Ekonomi Islam, masyarakat saling melengkapi dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Ekonomi kapitalis, persaingan produksi dan persaingan bebas akan mempertahankan tahap keuntungan yang sederhana dan rasional. Ekonomi sosialis, produksi dan penggunaannya dilaksanakan berdasarkan perancangan yang matang. Kesimpulan dalam ekonomi Islam, pandangan dan tujuan ekonomi Islam yaitu mencapai kemaslahatan bersama. Dalam sistem ekonomi Islam ada norma istikhlaf yang mengatakan bahwa apa yang dimiliki manusia hanya titipan Allah. Dengan ekonomi sosialis memandang kesamarataan antara anggota masyarakat dan terpimpin oleh pimpinan pusat. Dalam ekonomi kapitalis memiliki pandangan terhadap kebutuhan dan hasil profit. Keuntungan menjadi tolak ukur masyarakat atau kaum ini. Berikutnya ini adalah tabel perbandingannya. Dalam ekonomi Islam, aturan membuat sebuah batasan yang mana menghasilkan keadilan dan kemaslahatan bersama. Sistem gotong royong dan mengasihi di dalam ekonomi Islam akan memajukan moral masyarakat. Hak individu terjamin selama tidak melewati ketentuan syariah. Berikutnya sosialis. Dalam sistem ini produktivitas dalam negeri akan lebih menguntungkan. Meratanya perekonomian masyarakat akan memberikan kebutuhan yang cukup. Namun pembatasan aktivitas ekonomi akan mengurangi hak individu untuk memperoleh keuntungan yang sesuai. Dalam kapitalis, kebebasan aktivitas ekonomi akan menghasilkan banyak income dan profit, yang mana dapat membuat pihak yang besar dapat lebih untung. Kebebasan mengelola hasil dan produksi memberikan keuntungan yang maksimal, namun pihak yang kecil akan semakin tergusur, bahkan lengser karena persaingan yang semakin tinggi. Baik, sekian dan terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.